Halo guys, ingat hanya gunakan teknologi yang akan membuat Anda lebih santai. Pada video kali ini kita akan menyelami pertarungan sengit antara dua smartphone Infinix yang sama-sama menarik, yaitu Infinix Note 40 dengan Infinix Hot 40 Pro. Kedua HP ini sama-sama kualitasnya bagus dan ada kelasnya masing-masing ya. Nah, kita akan melakukan perbandingan di beberapa aspek mulai dari desain, kamera, prosesor, baterai, charging, dan fitur lainnya. Kita masuk ke tema yang pertama, yaitu desain body. Nah, ini adalah Infinix Hot 40 Pro dengan dimensi 168 x 76 x 8,3 mm dengan berat 199 gram, hampir 200 gram. Sedangkan ini Infinix Note 40 dengan dimensi 164 x 74,5 x 7,8 mm dengan berat 190 gram. Jelas ya, ini Infinix Note 40 ini lebih unggul karena lebih tipis serta berbobot lebih ringan. Untuk desain karena ini lebih tipis dan lebih ringan serta lebih kecil, saya harus milih di Infinix Note 40 ini karena saya suka yang compact ya, HP compact yang lebih kecil, lebih ringan, serta lebih gampang digenggam. Untuk feel genggamnya pun karena lebih compact, lebih kecil, lebih ringan, saya tetap milih Infinix Note 40 ini karena lebih kerasa pas di tangan. Jadi kesimpulannya, untuk desain dan body serta feel genggam, saya milih Infinix Note 40 ini. Jadi skornya 1-0 untuk desain dan body di Infinix Note 40. Nah, sekarang saya akan masuk ke perbandingan layar. Ini brightness-nya sudah full. Ini juga saya fullkan. Nah, di sini kelihatan ya. Di sini itu lebih cerah di Infinix Note 40 ini. Kenapa? Karena layarnya sudah AMOLED, sedangkan di Infinix Hot 40 Pro ini dia masih IPS. Nah, kalau berdasarkan data, maksimal kecerahannya kalau di Infinix Hot 40 Pro ini itu ada 500 nit, sedangkan di Infinix Note 40 ini itu adalah 1300 nit. Jadi lebih terang di Infinix Note 40 ini. Jadi kalau Anda sering jalan-jalan di bawah sinar matahari, saya rasa akan lebih nyaman kalau Anda menggunakan Infinix Note 40 Pro ini karena layarnya lebih jelas serta pasti kedalaman warnanya lebih bagus di Infinix Note 40 juga karena dia sudah AMOLED. Bezelnya pun kalau kita bandingkan ya, ini bezelnya lebih tipis di Infinix Note 40. Jadi untuk layar saya pasti akan pilih Infinix Note 40. Oke, sekarang saya masuk ke bagian chipset dan performa. Kedua HP ini sama-sama menggunakan chipset MediaTek Helio G99. Skor AnTuTu kedua HP ini juga hampir berimbang, hampir identik. Kalau Infinix Hot 40 Pro ini dia dapat skor AnTuTu 425.129, sedangkan Infinix Note 40 Pro ini, Infinix Note 40 ini dia dapat 425.129. Kedua HP ini untuk gaming tidak ada keluhan ya. Mobile Legends, PUBG, Genshin Impact lancar semua. Tapi memang settingannya tidak bisa mentok karena ini masih Helio G99. Ingat ya, bukan HP memang buat kelas gaming banget ya. Tapi saya rasa ya lumayan nyaman lah. Jadi untuk perbandingan chipset dan performa satu sama untuk Infinix Note 40 dan Infinix Hot 40. Sekarang saya akan masuk ke storage dan RAM.
Kedua HP ini sama-sama menggunakan konfigurasi RAM 8GB dengan storage 256GB. Perbedaannya, kalau di Infinix Hot 40 ini kita masih bisa menambahkan micro SD. Sedangkan kalau di Infinix Note 40 ini kita sudah tidak bisa menambahkan storage lagi. Jadi kita harus berpuas dengan 256GB ini. Ya nggak masalah, 256 juga lumayan besar juga. Untuk kecepatan transfer datanya sama ya, tidak ada perbedaan. Jadi kesimpulannya untuk storage dan RAM skornya satu sama. Oke, kita akan masuk ke video dan foto ya. Kita lihat settingannya. Nggak ada perbedaan sih. Kalau saya rasa di sini karakter aja sih. Karakternya kalau Infinix Hot 40 Pro ini dia agak kekuning-kuningan. Kalau yang Infinix Note 40 ini dia agak kebiru-biruan. Tapi bagus, nggak ada masalah kalau buat saya. Foto tapi di sini kelihatan ya dynamic anunya lebih lebar yang di Infinix Hot 40 ini. Jadi tangkapan video dan fotonya lebih luas di Infinix Hot 40 Pro ini. Untuk hasil kualitas videonya juga sama, mirip-mirip. Ada fitur anti gempanya, tapi cuma hadir di fitur di kualitas 1080 30 fps. Kalau mau dimentokin itu bisa 2K 30 fps. Kameranya sama-sama belum punya OIS, jadi untuk kamera malamnya sepertinya masih getar-getar ya, dan videonya juga agak getar-getar karena memang tidak ada OIS-nya. Oke, kita akan masuk ke baterai dan charging. Baterai Infinix Hot 40 Pro ini punya kapasitas 5000 mAh dengan charging 33 watt. Untuk penggunaan baterai saya uji, saya cuma dapat screen on time untuk lihat video YouTube offline playback itu 18 jam. Sedangkan untuk pengisian dayanya itu 1 jam sampai 1 jam 15 menit karena dia masih 33 watt. Sedangkan Infinix Note 40 ini kapasitasnya juga sama di 5000 mAh, tapi pengisian dayanya itu sampai 45 watt. Kalau saya coba untuk lihat video YouTube playback, dia bisa sampai lebih dari 21 jam. Nah, untuk pengisian dayanya itu saya uji itu ada di kisaran 45 menit sampai 1 jaman. Jadi jelas untuk kemampuan baterainya itu lebih unggul di Infinix Note 40 ini dari segi pengisian baterai dan juga daya tahan. Jadi kalau perbandingannya, kalau nonton video di sini di Infinix Note 40 ini bisa 21 jam, kalau yang di Infinix Hot 40 Pro ini bisa 18 jam. Sedangkan untuk pengisian dayanya di sini untuk Infinix Note 40 ini bisa di bawah 1 jam, tapi tepatnya 45 menit. Sedangkan untuk Infinix Hot 40 Pro ini dia harus lebih dari 1 jam. Jadi kapasitas baterai dan charging saya milih di Infinix Note 40 ini.
kesimpulan dari saya, dengan budget 2 jutaan kecil, kalau mau cari HP Infinix yang lumayan bagus, Anda bisa milih Infinix Hot 40 Pro ini. Karena dengan harga 2 jutaan kecil, Anda sudah dapat kamera yang lumayan bagus, performa yang lumayan bagus juga, bisa buat ngegame juga. Tapi kalau ada budget lebih di kisaran ini, sekarang HP-nya harganya turun ya. Sekarang awal launching itu bisa 2,8, tapi sekarang sudah 2,4. Jadi ada penurunan 400.000 di Infinix Note 40 ini. Dengan kamera yang hampir udah atau hampir sama, terus juga pengisian baterainya itu lebih cepat di Infinix Note 40, daya tahan baterainya lebih cepat di Infinix Note 40. Terus bentuknya yang saya lebih suka Infinix Note 40. Terus juga dia dapat ini ada wireless charging. Ini kemampuan yang sama sekali belum dimiliki oleh Infinix Hot 40 Pro ini. Jadi ini fitur flagship yang ada di yang dipakaikan di Infinix Note 40 ini, itu jadi andalan banget untuk Infinix Note 40. Kalau kelebihan di Infinix Hot 40 ini, kalau saya rasa yang pertama, dia masih ada lubang jack, sedangkan di Infinix Note 40 ini dia sudah nggak ada lubang jack. Terus kalau mau nambah micro SD, Infinix Note 40 Pro ini dia masih bisa. Oke, itu kesimpulan dari saya. Ingat, hanya gunakan teknologi yang akan buat Anda lebih santai. Saya Aziz dari Tekno Itu Santai, pamit.